Jadi ini contoh yang luar biasa dalam Al-Quran. Seorang ayah, Nabi Ibrahim, berdialog dengan anaknya Nabi Ismail, meminta pendapat si anak, mendengarkan suara hatinya, meskipun itu sudah merupakan perintah dari Allah. Tetap ada ruang berdialog. Apalagi ini hanyalah ide dari seorang ayah, kemauan seorang ibu. Lebih berhak untuk kita minta pendapat si anak. Kalau perintah Allah saja oleh Nabi Ibrahim masih ada ruang untuk berdialog, apalagi hanya planning dari orang tua. Kita sekarang akan coba melihat bagaimana pola pendidikan di dalam Islam. Islam di sini tentunya diwakili oleh Al-Quran dan Sunnah. Itulah Islam. Jadi Islam itu tidak diwakili oleh perkataan si A dan si B, tetapi Islam itu apa representasinya? Al-Quran, firman Allah, dan hadis-hadis Rasulullah yang sahih sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Quran kita menemukan kisah para nabi dengan anak-anak mereka. Dan kisah yang paling menarik dan juga sekaligus paling sering kita dengar dan kita kaji adalah kisah antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Hal yang perlu menjadi perhatian kita, sorotan kita dalam hal ini adalah bagaimana seorang ayah Nabi Ibrahim membangun komunikasi dan dialog dengan putranya Nabi Ismail. Meskipun dalam hal yang seharusnya itu sudah harus dilaksanakan saja begitu. Kita tahu bahwa Nabi Ibrahim pernah bermimpi. Beliau menyembelih anaknya Ismail. Dan mimpi para nabi itu adalah ru'ya hak, mimpi yang benar. Mimpi yang harus diwujudkan. Meskipun dia mimpi, tapi itu merupakan perintah Allah agar dia menyembelih anaknya. Nah, ini kan perintah Allah. Tetapi, meskipun ini perintah, sang ayah Nabi Ibrahim tetap saja mengajak anaknya berdialog. Wahai anakku, ya bunai, inni ara fil manami. Aku melihat di mimpiku. Ayah bermimpi, nak. Anni azbahuka, bahwa ayah menyembelih engkau. Fanzur madza tara. Nah, ini luar biasanya. Nak, bagaimana pendapatmu? Meskipun sudah merupakan perintah itu, tapi tetap di sana ada ruang diskusi. Agar apa? Agar anak tidak merasa diperintah saja, tidak merasa diberikan instruksi saja. Dia merasa dihargai, diminta pendapatnya, didengar suara hatinya. Fanzur madza tara. Nak, bagaimana pendapat engkau? Nah, ketika si anak diberikan ruang untuk mengungkapkan perasaannya, mengekspresikan pendapatnya, lihat apa respon dari seorang anak Nabi Ismail. Ya abatif alma tu'mar. Wahai ayahanda, lakukan apa yang diperintahkan kepada ayah. Saya siap untuk dibunuh. Siap untuk disembelih. Kapan si anak akan menyetujui saran pendapat dari orang tua? Ketika anak diberikan ruang untuk bersuara, untuk berpendapat. Maka Bapak Ibu, hal pertama yang harus kita ciptakan di rumah tangga adalah ciptakan iklim dan nuansa dialogis. Selalu ajak anak berdialog, berdiskusi. Nah, hari ini makan apa? Apa sarapan kita hari ini? Nah, nanti di akhir pekan kita akan berlibur kemana? Minta pendapat mereka. Dengarkan suara hati mereka. Nanti kalau Jumat mau pakai baju apa? Baju koko, baju putih, atau baju apa? Dan kalau mereka mengatakan, ya, saya ingin pakai baju yang ini. Bajunya baju yang layak, bersih, izinkan. Jangan sampai misalnya kita sebagai ayah, kita sudah punya pendapat. Anak ini harus pakai baju warna putih ke masjid, ke Jumatan begitu. Tapi karena kita ingin juga membangun dialog, kita katakan, nak, pakai baju apa? Ternyata dia malah milih baju yang lain. Baju kemeja, kotak-kotak begitu misalnya kan. Kita ayah mengatakan, oh enggak boleh begitu. Harusnya baju yang ini. Ya jangan begitu juga. Kan kita sudah buka ruang untuk berdiskusi, berdialog. Dengarkan suara hatinya. Lain halnya, kalau si anak memilih baju yang tidak layak dibawa pergi Jumatan. Katakan kaos oblong begitu, atau bajunya baju yang kotor. Kita berikan pemahaman. Jadi ketika si ayah atau seorang ibu sudah membuka ruang untuk berdialog, harus siap menerima pendapat si anak. Ini tandanya anak dihargai suara hatinya.
Ini yang pertama kali Bapak Ibu. Jadi buka ruang untuk berdialog. Dengarkan suara hati anak-anak kita. Biarkan mereka berekspresi dengan apa adanya. Ekspresinya bisa jadi mungkin ketidaksetujuan, kita mungkin dibantah, tidak ada masalah. Kalau negara-negara menerapkan demokrasi, kita pun juga harus ada demokrasi di rumah tangga kita. Demokrasi untuk seluruh anggota rumah tangga kita. Anak-anak bebas berpendapat. Nanti ketika mereka salah berpendapat, kita arahkan. Bukan kita bungkam suaranya, bukan kita hardik dia, jangan.